Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 14 Juni 2022 ini terinspirasi dari Amsal 8 ayat 4 sampai 21 dan diberi judul Dengarlah dan terimalah didikan Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk rela dan setia mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan rohani hari ini. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sikap mendengarkan bukanlah hal yang mudah. Sebab saat seseorang disebut mendengarkan, dia tidak hanya memberikan telinganya saja untuk mendengar, tetapi juga seluruh keberadaannya untuk memberikan perhatian khusus. Konsentrasi, fokus, tenang, dan tentunya sabar. Semua hal ini dibutuhkan dalam mendengarkan, terutama mendengarkan didikan dari Tuhan melalui firman-Nya. Kita yang mendengarkan harus memiliki jiwa dan karakter seorang hamba, murid, dan anak. Seorang hamba berhubungan dengan kerendahan hatinya selalu mendengarkan tuannya berkata-kata atau memerintah. Sebab ketika ia tidak mendengarkan dengan sebaik mungkin, ia tidak akan mengerti dan memahami apa saja yang diperintahkan oleh tuannya untuk dilakukannya. Seorang murid berhubungan dengan ketekunan dan kegigihannya dalam mendengarkan ajaran dan pengetahuan dari gurunya. Sebab ketika ia tidak mendengarkan dengan sebaik mungkin, ia tidak akan memiliki pengetahuan baru dan tidak dapat mengerti pengajaran sang guru. Seorang anak berhubungan dengan hormat dan cintanya dalam mendengarkan ayah, ibu, orang tuanya dalam memberi nasihat dan berdialog. Sebab ketika ia tidak mendengarkan dengan sebaik mungkin, ia dianggap tidak menghormati orang tuanya, bahkan dianggap menentang dan memberontak. Juga ia akan mudah disesatkan dan tergelincir dalam perjalanan hidupnya jika tidak mendengarkan orang tuanya. Jika kita mendengarkan dengan rasa hormat dan cinta, dengan tekun dan gigih, serta dengan rendah hati, semua didikan Tuhan, kita akan memperoleh upah dan berkat-Nya. Kita akan mengalami perkembangan akal budi yang sempurna. Kita akan memiliki ketajaman berpikir yang menuntun kita dalam pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan dituntun oleh akal budi dalam menghadapi setiap kesulitan hidup dan mempunyai kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita sesuai dengan nasihat, kehendak, dan firman Tuhan. Kita akan memperoleh bukan hanya banyak pengetahuan, tetapi juga banyak pengertian, kepandaian, dan bahkan warisan didikan Tuhan dari perbendaharaannya yang penuh. Kita akan memperoleh berkat seturut kekayaan kasih karunia-Nya. Pada puncaknya, jika kita mendengarkan didikan Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan dan mencintai didikan Tuhan, maka kita pun akan selalu dikasihinya. Kita akan menemukan apa yang kita cari, mendapatkan apa yang kita kehendaki, menemukan jalan keluar dari kebuntuan masalah-masalah kita yang kita hadapi, serta kita menjadi ahli waris dari kerajaan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Singkatnya, kita mendengarkan dan menerima didikan Tuhan dengan penuh sukacita. Sebagai orang beriman, tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan didikan Tuhan. Itulah panggilan kita.
Inilah sikap iman yang paling sederhana dan mulia, mendengarkan didikan Tuhan. Selamat mewarisi kekayaan kasih karunia Tuhan. Selamat mewarisi keajaiban hikmat Tuhan. Selamat mewarisi kekuatan kebijaksanaan Tuhan. Selamat mewarisi kemujaraban didikan Tuhan. Tuhan melimpahkan kepada kita semua kelimpahan perbendaharaan, didikan, dan perkataan, nasihat, dan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat, kami mengucap syukur untuk semua nasihat dan didikan-Mu bagi kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk hidup seturut didikan dan ajaran Tuhan, seturut dengan nasihat dan cinta Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.